Welcome back to my channel, brothers and sisters. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Kembali bertemu dengan saya, Stephen Ang, yang akan mengupas semua kiat-kiat untuk menjadi seorang fotografer pro hanya berbekal kamera smartphone. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai apa sih itu megapixel. Tentu brothers and sisters sudah sering banget mendengar kata-kata megapixel ketika hendak membeli kamera-kamera ya, seperti kamera DSLR, mirrorless, digital pocket, bahkan saat ini pun begitu banyak tipe merek smartphone yang berbondong-bondong menawarkan kecanggihan kameranya dengan berbekal megapixel berukuran besar ya. Seperti contohnya ya, kita sering mendengar ya dari dulu ya, misalnya 2 megapiksel, 5 megapiksel, 10 megapiksel, 16, 32, bahkan sekarang sudah 64 megapiksel hingga 108 megapiksel. Wow, tentu kita semua berpikir ya di sini ya, semakin besar angkanya. Nah, apakah betul mempengaruhi sebuah kualitas foto yang sudah kita ambil? Tentunya selama ini mungkin kita hanya mendengar saja ya. Wow, 64 megapiksel, canggih banget ya, saya mau beli nih smartphone ini nih ya, karena menawarkan megapiksel yang begitu besar angkanya ya. Apalagi ada 108 megapiksel dengan harga smartphone yang murah ya. Tentu kita langsung tergiur, wow, daripada saya beli yang mahal-mahal, mendingan saya beli yang murah dan 108 megapiksel. Nah, tetapi apakah betul semakin besar angka megapiksel di smartphone kita ini menjamin bahwa kualitas foto kita itu semakin baik, semakin bagus? Nah, disinilah saya akan berbagi kepada brothers and sisters. Saya akan kupas dengan detail arti kata megapiksel dan apakah benar-benar ya berbeda pengaruhnya ya dengan kamera-kamera ya digital SLR mirrorless yang berat, yang besar itu, yang mahal banget dibandingkan dengan di smartphone kita. Mari langsung saja kita simak bersama. Sekarang saya akan memberikan beberapa sampel contoh foto yang bervariasi mulai dari 1 megapiksel hingga nanti 64 megapiksel. Kita akan bandingkan bersama ya, perbedaannya apa sih? Kenapa saya harus memilih megapiksel yang lebih tinggi ya, yang lebih besar angkanya daripada yang kecil? Atau bolehkah saya memilih megapiksel yang tidak terlalu besar ya? Nah, di sini kita langsung sama-sama buktikan ya. Kita lihat side to side seperti apa, sehingga nanti brothers and sisters bisa memutuskan which is the best ya, mana yang terbaik ya. Seperti yang brothers and sisters lihat di depan layar ini, saya telah menyiapkan 3 buah foto yang sama, namun yang membedakan adalah ukuran megapikselnya. Mulai dari sebelah kiri itu adalah foto dengan ukuran 1 megapiksel, yang tengah itu 16 megapiksel, kemudian yang sebelah kanan itu 64 megapiksel. Nah, tentu kalau kita lihat secara langsung seperti ini, pasti kita mengatakan apa? Sama aja nih ya. Mau yang satu 16 ataupun 64 itu sama aja hasilnya. Nah, tapi apa yang membedakan dari angka-angka megapiksel tersebut? Sekarang saya akan terlebih dahulu mulai dari gambar foto yang sebelah kirinya, yang 1 megapiksel. 1 megapiksel itu sama dengan 1 juta piksel, di mana foto tersebut diciptakan atau dihasilkan dari sekumpulan titik-titik-titik yang berjumlah sekitar 1 juta titik ya, atau kita sebut sebagai piksel ya. Nah, dari mana kita bisa memastikan dan meyakinkan bahwa ini benar-benar terdiri dari sekitar ya 1 juta titik ya? Kita akan buktikan sama-sama ya. Nah, di sini tentunya
kita bisa cek ya. Di sini tertulis 900 kali 1200 ya. Jadi lebar kali tinggi ya. Nah, kalau kita hitung perkalian di sini 900 dikali 1200, maka hasilnya adalah 1.080.000 pixels ya. Dan ini sama dengan mendekati 1 megapiksel lebih sedikit ya. Nah, di sini jadi sudah terbukti bahwa dari perkalian lebar dan tinggi ininya pixel ya. Nah, itu sudah menjawab pertanyaan kita, 1 megapiksel itu betul ya 1 juta pixel ya, 1 juta titik. Dan sekarang kita akan buktikan juga secara langsung. Berarti ada 900 titik ya kali 1200 titik ya. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Saya sudah membagi ya kotak-kotak ini. Saya akan zoom gambarnya sampai ya terlihat titik-titiknya ya. Nah, di sini 1 kali garis yang saya buat ini ada mengandung sekitar 90 titik ya. Kotak-kotak kecil ini maksudnya ya. Di sini bisa kita perhatikan ada 10 ya bagian ya. Jika dikalikan 90, maka hasilnya adalah 900 titik ya. Sama halnya juga untuk tingginya ya, yang sudah saya bagi di sini ya, per 90 di sini hingga paling bawah ini, yang sisa sedikit ini, jika ditotal-totalkan itu adalah 1200 titik ya. Jadi disinilah yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah ya 1 juta pixels ya. Itu adalah 1 megapiksel. Berarti kalau 16 megapiksel itu berapa juta pixels ya. Nah, sekarang kita beralih ke foto selanjutnya di sini ya. Nah, kita bisa lihat ukuran lebar dan tingginya ini. Kita kalikan saja 3468 dikalikan 4624. Hasilnya adalah 16.036.000 sekian. Jadi bisa dipastikan bahwa 16 megapiksel ya. Foto ini benar-benar berukuran 16 megapiksel ya, karena hasil perkalian dari lebar dan tingginya itu 16 juta pixel ya. Dan tentunya satu foto terakhir ya, di sini langsung kita buktikan juga ya, lebar dikalikan tinggi ya, 6936 dikalikan 9248. Di sini hasilnya adalah 64.144.000 sekian ya. Jadi sudah dipastikan banget ya kalau ini benar-benar foto berukuran 64 megapixels. Oke, sudah paham ya sekarang ya. Sekarang kita langsung bandingkan 3 foto ini secara bersamaan. Bisa kita lihat di masing-masing foto yang di depan layar ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, inilah ya hasil dari masing-masing megapiksel yang ada. Dan tentunya pasti kita bertanya juga ya, kalau demikian apakah ini benar-benar mempengaruhi kualitas foto yang kita ambil ya? Karena settingan kita yang berbeda-beda ini megapikselnya. Nah, di sini kita akan kembali lihat ya. 1 megapiksel ini ada 1 juta piksel atau 1 juta titik-titik kecil yang membentuk gambar foto tersebut ya. Dan kemudian 16 megapiksel ini berarti ada sekitar 16 juta titik-titik kecil yang membentuk foto ini ya. Kemudian yang terakhir 64 megapiksel adalah sekitar 64 juta titik-titik kecil yang membentuk foto ini ya. Nah, secara sekilas ya, di tampilan ukuran yang kita lihat saat ini ya, ini seharusnya sih sama aja ya. Fotonya bagus semua, tiga-tiga sama, seakan-akan ini tidak ada perbedaan ya. Nah, sekarang perhatikan ya,
saya akan zoom ketiga foto ini ya. Dan kita lihat yang 1 megapiksel ini ya sudah kelihatan ya titik-titik kecilnya ini ya yang membentuk foto ini ya. Sedangkan yang 16 megapiksel masih oke ya, masih cukup halus dan detail. Dan yang 64 megapiksel ini masih tajam ya, masih bagus. Ayo kita coba zoom lagi ya. Nah, di sini ya kita bisa yakinkan banget bahwa memang ya 1 megapiksel yang sebelah kiri ini ya, karena jumlah titik-titiknya itu sedikit ya, hanya sekitar 1 juta pixels, makanya hasilnya ketika kita dekatin ya, kita zoom ya sudah ya seperti pola-pola ya, kotak-kotak mozaik ya, dan nggak terlalu jelas ya, kecuali kita menjauh dari foto ini ya. Kita seperti lihat poster bingkai yang terletak di dinding yang jauh ya dari mata kita, sehingga kita baru bisa kelihatan ya. Namun untuk yang 16 megapiksel di tengah nih ya juga sudah terlihat ya kotak-kotak dot kecilan, tapi tidak sebesar yang 1 megapiksel ya. Tapi yang 64 megapiksel yang paling kanan ini, kita perhatikan sama-sama, masih halus banget ya, masih tajam tulisannya juga, walaupun sudah bisa terlihat sedikit ya titik-titik kecilnya, namun masih belum terlalu jelas banget ya. Kita zoom lagi, perbedaan yang cukup signifikan banget ya, terasa banget dari 1 megapiksel, 16 megapiksel dan 64 megapiksel ini benar-benar ya. So, ya, kesimpulan bersama di sini adalah memang ya settingan di kamera kita itu sangat berpengaruh terhadap salah satunya kualitas foto ya. Dan karena 3 foto ini kita bandingkan dengan alat yang sama ya melalui kamera di smartphone kita ya, 1 smartphone diambil dengan 3 ukuran settingan megapiksel ya. Sudah paham ya sekarang ya, brothers and sisters? Menarik bukan? Ada beberapa hal yang membuat foto dengan megapiksel yang sama bisa berbeda kualitasnya secara teknis. Apa saja kayak itu? Pertama, tentu tipe kamera. Ya, apakah itu DSLR mirrorless, digital pocket, bahkan smartphone pun berbeda-beda tipe-tipenya ya. Kemudian yang kedua adalah lensa ya. Tentu lensa yang kita pakai di kamera mirrorless ya, yang bervariasi ukuran lensa dari yang kecil hingga yang panjang ya, tentu berbeda dengan lensa yang ada di kamera smartphone kita yang berukuran begitu kecil ya. Ketiga adalah sensor yang dipakai. Lagi-lagi tentu ini sangat berpengaruh ya, sensor yang dipakai di kamera smartphone tentu lebih kecil daripada yang di kamera profesional mirrorless ya. Bahkan prosesornya, tentu zaman now ini semua teknologi yang kita pakai itu ada yang namanya chip ya di dalamnya. Tentu chip yang diprogram itu juga berbeda-beda ya kualitas levelnya ya. Untuk yang kamera profesional tentu berbeda dengan kamera yang ada di smartphone, walaupun kita sudah sebut ini sebagai flagship smartphone dengan harga yang luar biasa mahal ya. Bagaimana brothers and sisters? Sekarang sudah tahu ya apa sih itu arti kata dari megapiksel ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya dari sampel foto yang ada, dari beberapa hal-hal yang mempengaruhi sebuah kualitas foto ya. Dan tentunya setelah ini brothers and sisters semakin bijak lagi ketika mau memilih sebuah alat ya, kamera untuk kebutuhan brothers and sisters. Ikuti terus video-video saya selanjutnya yang tentunya selalu menarik dengan cara subscribe YouTube channel saya, like videonya, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru, dan share ke lebih banyak orang yang brothers and sisters
kenal untuk bisa menonton video-video dari Stephen Ang. Semoga bermanfaat. See you soon. Bye bye.